Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam status sosial. Di antaranya ada yang Allah ciptakan menjadi orang kaya, ada juga yang Allah ciptakan menjadi orang miskin. Allah ciptakan kebahagiaan, ada pula Allah ciptakan kesedihan. Allah ciptakan kekayaan, ada juga Allah ciptakan kesulitan dan kemeranaan. Itu semua adalah sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anbiya ayat 35, Allah taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa pengertian dan makna dari ayat tersebut. Beliau menjelaskan, wa nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'ami ukhra linandur may yashkur wa may yakfur wa may yasbir wa may yaqnat. Allah taala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan musibah-musibah pada suatu kali, dan kami uji kalian juga dengan kekayaan, kenikmatan pada lain kalinya. Tujuannya adalah untuk kami lihat, untuk kami berikan penilaian, siapakah orang yang bersabar, siapakah orang yang bersyukur, dan siapakah orang yang ingkar, dan siapakah orang yang bersabar, dan siapakah orang yang berputus asa. Siapakah orang yang bersabar? Ketika Allah Ta'ala uji dia dengan keburukan, kemiskinan, musibah sebagai cobaan untuknya. Dan siapakah orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur ketika Allah berikan ujian kepadanya dengan kekayaan, dengan kebahagiaan sebagai cobaan. Melalui ayat dan pemahaman ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa ujian bukan hanya sebatas kemiskinan. Cobaan bukan hanya sebatas kesusahan, kesulitan, kemeranaan, kemalangan. Kebahagiaan juga adalah cobaan. Kekayaan juga adalah cobaan. Kedudukan juga adalah cobaan. Jabatan juga adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan. Mengapa Allah ciptakan kita beragam? Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada siang, ada malam. Ada kaya, ada miskin, ada bahagia, ada musibah. Baginda Rasul menjelaskan dalam hadis yang sama-sama kita sering mendengar. Hadis ini adalah hadis Sahih Bukhari. Baginda Rasul bersabda dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kullahu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Baginda Rasul bersabda, membuka cakrawala beragam jenis kehidupan, baik kesenangan, baik kesulitan, baik kekayaan, baik kemiskinan. Baginda Rasul bersabda, sungguh mempesona hidupnya orang beriman. Sungguh amazing urusannya orang beriman. Semua urusannya orang beriman, semua kehidupannya orang beriman adalah baik untuknya. Semua urusannya orang beriman, tidak ada yang tidak baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika ia ditimpa oleh Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, syakar, lalu dia menjadi hambanya yang pandai bersyukur,
maka itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Namun jika Allah menimpanya dengan kemalangan, dengan kemiskinan, dengan kesulitan, dengan kepapaan, sabar, dia berubah menjadi hambanya yang bersabar, kana khairan lahu, maka itulah yang terbaik baginya. Oleh karena itu ibadallah, tidak ada orang beriman itu yang merugi. Orang yang beriman baik ketika kaya, dia juga beruntung. Baik ketika dia miskin juga dia beruntung. Siapakah orang kaya yang beruntung? Orang kaya yang beruntung adalah orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya, membantu saudaranya, berderma kepada saudaranya, empati kepada saudaranya. Itulah orang kaya yang beruntung. Siapakah orang miskin yang beruntung? Orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya. Diriwayatkan ibadallah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa suatu saat datanglah seorang utusan orang miskin menghadapi baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Orang miskin tersebut datang untuk menimba ilmu di hadapan baginda Rasul, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, selamat datang engkau wahai orang miskin. Selamat datang engkau yang datang dari sekelompok manusia yang telah dicintai oleh Allah. Lalu orang miskin ini mengutarakan isi hatinya, wahai baginda Rasul, zahaba ahlud dusuri bi ujurihim, zahaba al-athriya'u bil khairi kullih, yahujjuna wa la naqdiru alaih, wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih. Orang miskin ini dari negeri seberang mengatakan, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi mendahului kami, memborong pahala-pahala. Kami yang miskin tak bisa memborong pahala sebagaimana yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka mampu haji, kami tak mampu haji. Mereka mampu bersodakoh, kami tak bisa bersodakoh. Orang kaya jika sakit saudaranya urunan memberikan bantuan sembuh. Kami yang miskin jika sakit maka sakit sendiri, sedih sendiri dan mati sendiri. Lalu baginda Rasul bersabda, balligh anni anna man sabara wahtasaba falahu thalathatu asya' lam yu'tihinna lil athriya. Baginda Rasul bersabda, wahai engkau utusannya orang miskin, sampaikan dariku, siapa orang miskin di antara kalian yang sabar dan selalu memohon pahala di balik kemiskinannya, maka baginya 3 yang Allah berikan, tak pernah 3 ini Allah berikan kepada orang kaya, khusus kepada orang miskin. Sahabat ini bertanya, apa itu wahai Rasul? Baginda Rasul bersabda, inna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra, yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlul ardi ila nujumi fis sama, la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqirun aw mu'minun faqir. Baginda Rasul bersabda, 3 yang Allah berikan khusus kepada orang miskin tak Allah berikan kepada orang kaya. Sungguh di surga itu ada sebuah kamar yang terbuatkan dari batu intan berwarna merah, batu yakut berwarna merah sebagai balutan kamar di surga tersebut. Dan kamar tersebut akan dilihat oleh penduduk surga sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan kamar merah di surga tersebut tak akan dimasuki kecuali oleh seorang nabi yang miskin, seorang mati syahid yang miskin, dan seorang beriman yang miskin. Ibadallah, inilah hadiah pertama yang Allah janjikan melalui baginda Rasul bagi orang miskin yang sabar. Catat di sini ibadallah, banyak di antara kita orang miskin tak sabar. Orang miskin merampok, orang miskin mengambil harta majikannya, orang miskin meninggalkan sholat, orang miskin tak berpuasa. Jangan harap orang miskin seperti ini akan menjadi ahli surga ibadallah. Hanya orang miskin yang sabar, yang minta pahala di balik kemiskinannya, itulah yang mendapatkan yang pertama diberikan surga, kamar berwarna merah di surga. Yang kedua ibadallah, baginda Rasul bersabda, sampaikanlah kepada saudaramu bahwa orang miskin kelak lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya dengan masa setengah hari. Setengah hari saat itu masanya adalah 500 tahun. Dan sungguh Nabiullah Sulaiman, nabi yang paling terakhir masuk surga. 40 tahun setelah Nabi Rasul masuk surga, barulah Nabiullah Sulaiman masuk surga. Kata Rasulullah, karena kerajaannya yang luas, hartanya yang melimpah, itulah yang menyebabkan dia lambat masuk surga. Harus mempertanggungjawabkan semua kekayaan dan kerajaannya dan kekuasaannya.
Yang ketiga ibadallah. Yang terakhir baginda Rasul bersabda, sungguh hadiah yang Allah berikan ketiga kepada orang miskin. Siapa orang yang miskin yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekalipun orang kaya tersebut berderma 10.000 dirham untuk amalan, untuk zikirnya, tetap pahala yang Allah berikan kepadanya lebih besar. Dan itu berlaku bagi semua amal kebajikan lainnya, kata Rasulullah. Ibadallah, apa rahasianya? Mengapa pahala yang Allah berikan kepada orang miskin lebih besar daripada pahala yang Allah berikan dalam ibadah kepada orang-orang kaya? Rahasianya adalah diantaranya karena pahala itu sebatas keletihan. Semakin letih, semakin capek dalam ibadah, maka pahalanya semakin banyak. Bukankah orang miskin ketika beribadah letihnya lebih berlipat-lipat daripada orang kaya? Orang miskin pergi haji butuh 30 tahun, 20 tahun menabung, letih, capek. Sementara orang kaya sekarang ada duit, sekarang berangkat haji. Inilah ibadallah, mengapa orang miskin yang beribadah pahalanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya yang beribadah. Yang terakhir ibadallah, saatnya kita bicara orang kaya yang dermawan juga akan menjadi ahli surga. Jika tadi saya sampaikan orang miskin yang bersabar akan menjadi ahli surga, demikian pula orang kaya yang dermawan akan menjadi ahli surga. Baginda Rasul bersabda dalam hadis yang dimuat dalam kitab Tambihul Ghafilin oleh Imam Al-Hasan mengatakan, baginda Rasul bersabda, aksiru ma'rifatul fuqara wattakhidu indahumul ayadi fa inna lahum daulah. Qila wa ma daulatum ya Rasulullah, qala idza kana yaumal qiyamati qila unduru man at'amakum kasrah aw saqakum syurba aw kasakum thawba khudhu biyadihi thumma mdubi ilal jannah. Baginda Rasul bersabda, banyak-banyaklah kalian mengenal orang-orang miskin dan jadilah kalian penolong-penolong mereka. Berarti hadis ini ditujukan kepada orang kaya. Wahai orang kaya, kata baginda Rasul, banyak-banyaklah mengenal orang-orang miskin yang ada di sekeliling kalian, lalu jadilah kalian penolong-penolong mereka. Sebab kelak orang miskin akan memberikan, akan memiliki kekuasaan, kewenangan. Sahabat bertanya, wa ma daulatum ya Rasulullah, tumben wahai Rasul, ke orang miskin punya kewenangan. Di mana-mana yang kewenangan itu adalah milik orang kaya, pejabat. Baginda Rasul menjawab, nanti jika datang hari kiamat, orang miskin lebih awal masuk surga, 500 tahun sudah masuk surga, orang kaya ngantri masuk surga, pejabat ngantri masuk surga, maka Allah sampaikan kepada orang miskin, hei orang miskin, dipanggil oleh Allah, unduru, lihatlah, siapakah orang kaya yang pernah memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, menolong kalian. Datang orang kaya tersebut, datangi, pegang tangannya, ajak beliau, mereka masuk ke dalam surga bersama kalian. Masya Allah, ibadallah. Maka di sini orang kaya yang dermawan, maka dia kekasih Allah. Pejabat yang dermawan, pejabat yang penyayang kepada rakyatnya, dia kekasih Allah. Tapi mana orang kaya yang angkuh, orang kaya yang tak peduli, sesungguhnya dia musuh Allah. Mana pejabat yang tak pernah penyayang kepada rakyatnya, sesungguhnya dia musuh Allah. Kelak orang kaya akan masuk surga bukan karena temannya yang kaya. Pejabat masuk surga bukan karena temannya yang pejabat. Orang kaya masuk surga berkat bantuan, pertolongan saudaranya yang miskin yang selalu ditolong. Pejabat pun masuk surga berkat bantuan rakyatnya yang selalu dibantu. Mereka lah yang akan menarik mereka semua menjadi ahli surga. Demikian ibadallah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita jadikan, semoga Allah menjadikan kita, jika kita menjadi orang miskin, jadilah orang miskin yang sabar. Jaga solat 5 waktu, jangan pernah menipu, jangan pernah mengambil harta majikan orang lain. Insya Allah dengan kesabaran Allah akan menyiapkan surga. Wahai orang kaya pejabat, jadilah kalian dermawan, penolong kepada rakyat lemah, penolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalian. Dengan itu pejabat dan orang kaya, kalian akan menjadi ahli surga. Wallahul waliy, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatun qarib. Hadanallahu wa hadanallahu iyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.